wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala, wa salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji basarato syukur senantiasa kita bacakan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Salawat barangkaikan dengan salam senantiasa kita berkirim kepada Rasulullah. Selanjutnya kita masuk ke kaji kita. Ini hikmah yang melanjutkan hikmah pada 2 minggu yang lalu. Yang mana yang pada 2 minggu yang lalu mengenai persoalan menyendiri tak? Ya menyendiri. Kini melanjutkan itu. Baca batang tu. Baca batang. Batang. Maksudnya? Panggil batang. Batu pertama. Nggak nyoko hikmah. Yang petang masalah menyendiri. Kini kok nyonya kaji ko lanjut tadi itu. Cuma tak satu hikmah yang kedua, hikmah yang ketiga dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yusyriku qalbun? Mano mungkin yusyriku qalbun, hati akan bersinar. Mano mungkin hati akan bersinar. Bersinar kok cara apa soba? Baca. Japo baca yo kira-kira. Jo ilmu dan ma'rifat. Mano mungkin hati kita bisa bersinar bercahaya baik dengan nur maupun dengan ma'rifat kepada Allah. Suwarul akwani muntaba'atun fi mir'atih. Sedangkan bentuk-bentuk alam, artinya yang diciptakan di antaranya manusia dan yang lainnya, masih menempel pada penglihatan hati. Apa itu beda? Tidak mungkin hati kita kok masih dengan ilmu dan makrifat kalau alam kok masih menempel di hati awak. Dalam artian menempel kok apa? Bi'iktikadihi, dengan meyakinkannya hati manusia tadi, annaha taduru wa tanfa'u. Alam kok lah yang memberi mudarat, alam kok lah yang memberi manfaat. Selagi kita sanggup hati kita, kok tak makan dan mati, kok tak bapiti jopo boleh lado, boleh. Kok tak bau bek dan nak kacegak. Andai kata itu yang terasa di hati kita, yakinlah hati tidak akan bersinar. Poso salamoko. Yo masih ada tu kan kaji petang suatu sekali mulai ayi ko. Iko sebenarnya hubungan awak dengan Tuhan dia kok. Cuma kaji kita baca sebagai teori yang mempraktekkannya adalah kita. Itu seorang-seorang. Beda dengan kaji fikih. Kalau kaji fikih pakai cemo deko cara bodoh, dasar itu bodoh mereka korang tu fikih tu. Tapi kalau kaji tasawuf adalah pengkajian hati. Selagi ada je tak sangkui kalahin Allah hati kita lain. Ayo lu ka bersinar hati lu tu pak. Tu dak kece ongku gero tu ya. Kece kaji. Kaji rasa itu ya. Kaji rasa. Tu nak kita pulang rasa tadi bahwa kalaupun tidak kecek Tuhan, bak pona kita kamayon, ndak kan iyo. Bak walaupun ko iyo pona kecek Tuhan, indak pona kecek kita tetap akan jadi. Sakit kecek Tuhan, baiklah pona kita untuk tidak tetap sakit. Cegak kecek Tuhan walaupun walaupun ndak bau bek,
tetap masuk itu akan cekak. Makanya banyak orang manaki pokok tu laki yang mati. Anak ketek-ketek gak balik muat atau gak tujuan. Juapo kan dia kia makan anak tu. Jadi seakan-akan ketergantungan makan anak yang tujuan tadi itu adalah dia usaha apa? Padahal yang menyamai rezeki itu adalah Allah. Tanpa cerita tentang kau mah. Kalau gue anak-anak sekolah TK, cocok apa makan apa? Nyamuk. Anda nyamuk kau apa sih pak? Tobang. Sementara cocok dia dua pakai sayur. Enggak. Nah tu kalau gue anak-anak cocok di dinding, diam. Oh no di situnya. Datang seekor cocok dia mencari nyamuk atau nyamuk ada di bawah. Datang seekornya. Kadang-kadang cocok kau tu kita tahu diri. Tu makanya ada cocok kau jatuh kan. Tu baca bojo malompean. Padahal sok kiawak tu kan tiba jo beko tu. Adik tak tahan hati, malompean, buih. Lobo. Akhirnya jatuh. Apalah keindahan hidup kita tu. Kalau kita menyadari akan kajian tadi itu. Jadi secara bahasa tak masalah apa. Lalu juga mah di mana bubek ke rumah sakit. Secara bahasa tak ada tu. Tu kan secara adat dah. Cuma je dah ada sumbiang seketik pun keyakinan kita bahasa ya ubek dengan cekaan. Dek ubek. Dek den dah tu. Tak masuk ko dek den guys. Jadi maka tadi apa? Mana mungkin hati akan bersinar sementara bentuk Allah masih menempel. Dalam artian menempel apa tadi? Masih melekat itu masih apa tadi? Teryakini di hati awak besok alam kau lah yang memberi mudarat dan manfaat. Serta melihatnya hati baginya alam tadi pada menghasilkan pekerjaan, pada menghasilkan perkara apapun. Teryakini di hati tadi hasilnya karajo tuyo dek selain Allah. Dapat padi, yo dek kasawah. Boleh. Dapat piti, yo dek mana kia masih meyakini itu. Ada. Sarato takluknya hati dengan alam masih tersangkut hati. Kau dah waktu nak kini, kau dah laki nak kini, dah lanjut nak. Kau dah laki nak kini, dah lanjut nak. Bapak kau kembali lah sehari. Dan tak nak ini bapak kau kembali. Apa kalau itu? Ayo tu. Jadi artinya dilarang kita manaki kau. Dah, dilarang kita sawah. Nak yang dilarang tu apa? Dalam kajian tasawuf, basak kue nanti kiki nanti yang dilarang. Silakan awak ke sawah, dia beko salah makna beko. Daripada boleh dia orang kusuk nak kasawah lah itu nak kasawah silakan. Yang nak boleh tu apa? Tak sanggup 1% dek kasawah tadi dapat padi tak takon nak segala Tuhan Allah nak bagi rasa aku tidak boleh. Dia orang enek-enek ini sana tak boleh kira dia orang kusuk nak kasawah apa sawah balik do cek nak. Nah, siapa peweneh? Mana mungkin hati bisa bersinar sementara Allah masih menempel. Kaifa yurhilu ay yasiru ila Allah wa huwa muqbilun ay muqayyadun bi syahwatihi nafsaniyah. Atau bagaimana mungkin bisa berpindah artinya berjalan hati tadi kepada Allah. Aku mesti tengok. Kalau badan berjalan kepada tempat yang nyata, apa kita pakai? Kaki nak. Badan kita kapindah dari Suogodang ke pasar, apa kita pakai berjalan? Juga kaki. Kalau kepada Allah, apa kita pakai berjalan? Artinya joha hati. Jadi gini kok, mana mungkin bisa hati tadi berjalan kepada Allah, ya?
Wa huwa mukbilun, samantara hati tadi masih terikat dengan syahwat. Ada syahwat? Keinginan-keinginan yang melibatkan nafsu. Dapat 10 apa dapat molek gondi apa lah kaca ada dah. Itu kejati. Lain jadi sawah petang pak. Apa dapat soki dia gitu lah pak. Oh ni molek gondi nye pakai nye kah. Jadi seakan-akan tak merasa puas dengan molek gondi itu dah. Jadi pak pola tak ada kira tu Allah. Mana? Jadi berarti itu jadi masih tak mungkin hati kita kok bisa berjalan kepada Allah doh. Kalau hati kita kok masih takut be. Ya tidak. Lebih bisa kalau kita berjalan ke pasar Talawi kalau kaki kita kok takut be. Hah? Tidak. Tidak mungkin hati kita bisa kaki kita berjalan ke pasar Talawi kalau kaki kita tak kobek. Model tu pula tidak mungkin hati kita bisa berjalan kepada Allah kalau hati kita masih tak kobek. Kaki ni mengobek apa? Tali atau rantai. Rantai kaki kita kisah tu dalam tu. Model tu pula tak kobek hati kita tak bisa kita berjalan kepada Allah. Apa nama ngobek hati kita? Syahwat. Poso. You ada syahwat tu yang menggeluti awak sampai kini. Tu yo je kau dak tu nak susah ke berjalan kepada Tuhan. Kau kaji apa kaji ni tak ada kita cubalah. Kita retek je kaji terdekat tu lah selesai sudah tu. Itu. Pertama duit tu pun nak kasar dek. Duit tu pun nak batin. Duit tu pun nak batin dengan hayat asal pun duit. Allah. Kita hanya di lain model tu rasa kita. Malah tak pacik dia nak. Ha? Malah dalam itu nah kan. Oh itu kadang-kadang kan bahasa dalam dunia. Jadi dia tembakan kaji kau nak tek kau tak ucapan dah. Melibatkan rasa yang seperti itu. Kok dites seorang-seorang mungkin bisa baca aja pak. Kaji terdekat Pak pupu jadi apa agak saji dek kita agak hujan kita dapat lah. Tapi apa kok dapat tujuannya? Tidak. Dan tujuan itu adalah yo taso model tu. Jadi bagaimana kita bisa berjalan? Bagaimana hati itu bisa berjalan kepada Allah? Kalau hati tadi masih takut. Yo paham yang perlu dia. Yo paham tu perlu. Paham tu perlu. Perlu banyak lancar. Perlu banyak lancar mah pun baca itu. Paham tu perlu. Masuk paham tadi ke hati tersimpan dalam. Lama. Kaji ko apa, kaji itu apa, kaji ko apa. Hendak. Sebab kau yang kamu amalkan bukan muncul. Kaji ni pak sekali mulai kau yang kami amalkan je tak muncul, yang kami amalkan je adalah hati. Kalau fikir yo tu, yo muncul membaca kabirah wa membaca al-fatihah wa yo muncul tu kan. Tapi kalau kaji tasawuf kau tak muncul yang kau baca dah hati yang kau perhatikan. Cuma kita cari teori sekali mulai bersesuaian dengan kitab. Itu je tu. Jadi berarti kita buat teori agak sajam sekali mulai, kita praktekkan dalam mulai itu beko. Teori itu kita buat sajam. Jadi sekali mulai potong satu kok kita mencari teori je kok. Anak kama praktekan kita sama-sama siang. Itu duduk di hati ni lu. Apa? Maksudnya? Di cahaya. Cahaya. Ya. Cahaya itu ke di hati. Jadi ya. Di hati kita masing-masing. Pertama pertanyaan aku, bisa kan nak orang lain menculik cahaya? Oh itu. Itu yang pertama. Ya.
Yang kedua, cahaya aku kalau secara teori, secara prakteknya lah sonang orang menjadi ongku. Berarti ongku kalau cahaya kok. Oh itu. Kalau menurut pendapat apa kan? Ya betul. Nah, menurut pendapat tasawuf Pak. Iya. Sonang orang jadi awak. Dua alai. Dua. Oke. Pembahasan kita tadi mengenai cahaya, bagaimana hati akan bersinar. Ya. Bisakah dicolek di orang lain masuk hati kita bersinar atau tidak? Yang bisa dicolek adalah guru yang memimpin kita tadi. Itu bisa dicolek aja. Seperti apa? Ampun kata gini apa gini kau otomatis gini kau berguru jo kai kau suka je dong kan coba kau praktek kau tak praktek kau anu kau yang mengamalkan kan hati jadi yang bisa mengetahui hati adalah mursyidnya tadi sama aja betul terlepas daripada masalah tasawuf dulu betul kan baca dulu di sana jadi hati murid tu 70% tahu dia betul hati siswa tadi seperti itu, apalagi kau terkait dengan hati. Lalu, seperti apa kok ciri-ciri bagi kita kebanyakan? Ya enggak? Enggak selalu berpatokan kepada uang sonang. Kalau patokannya kepada sonang ke JBT tadi, berapa banyak yang memusuhi Nabi? Apa kok kurang kesucian hati beliau? Kalau lah sonang dia suka hati uang. Bahkan Nabi dimusuhi Nabi dia uang di saat beliau dan kayak menjadi Rasul ketimbang belum dia kayak menjadi Rasul. Suci apa aja tidak bilai. Kalau patokannya adalah uang sonang. Cuma patokannya adalah ciri-cirinya adalah pertama sekali orang kok mukonya tidak bermasam. Itu bisa dicolek. Bisa dicolek. Dalam kondisi apapun normal je nyoba bantuannya. Ayo tuh, ada. Bukan uang sonang bangga kayaknya indah. Itu dah. Itu contoh kita tadi. Mana yang paling banyak musuh Nabi di saat Nabi dan kayak Rasul pada sebelum? Banyak musuh beliau. Otomatis tentu semakin bertambah umur Nabi. Bertambah ilmu Nabi dari itu Allah gimana tuh? Bertambah sonang anak kalau patokannya adalah sonang. Tapi tidak seperti itu. Dari raut wajah, dari sikap, dari perbuatan, mencerminkan perbuatan akhirat yang dibuatnya. Yang kedua, sebesar apapun ketidaksenangan uang kayaknya, nenyo tetap sayang ke uang tadi itu. Tak ada menyimpan unsur dan dendam. Itu kira-kira berarti yang bisa nengok cahaya itu guru. Guru ke murid. Mursyid yang bisa mencolek murid. Dari mursyid ke murid. Dari mursyid ke murid itu bisa mencolek. Sungguh-sungguh banyak ya. Mursyid pesantren itu percaya anak pesantrennya di dalam Bali apa? Banyak cita-cita. Lah dua. Ada poinnya dua tadi. Pertama, bagaimana hati bisa bersinar kalau alam masih menempel. Menempel apa tadi? Saya sebut dari yakini dia alam ko yang memberi mudarat dan Yang kedua apa tadi? Mana mungkin hati bisa berjalan kepada Allah, sedangkan hati masih takobe. Apa yang mengobe hati kita tadi? Syahwat. Apa nih syahwat tadi? Kepingin. Kok piti nak banyak. Kok badan nak. Uang nak. Sonang je kawan sudah nak doa nak bongi kawan nak ado. Kau nak beli pinta nak balaku. Awak Tuhanmu dia tu. Awak Tuhanmu dia tu. Ya tu kecewa. Jadi berarti realistis je lah kita kok. Allah tu kan menggeser-geser itulah.
Oh tadi gesernya sakit itu orang marah. Bisa dilaan. Ya. Enggak, itulah. Itu dia itu menerima dan sakit itu enggak secara akal sehat. Tengok tak tengok. Ya. Pada dasarnya kita tidak akan menerima sakit. Namun kalau ia kecil Tuhan, Pasti tengok. jadi berarti tidak melak ni kita cari dia kaji lah. Kaji ni bisa menerima sakit tu. Itu kita cari lah. Itu boleh. Suko tak suko, sonang tak sonang, nó tetap akan tiba. Kalau lah tiba, masuknya. Jadi tak melak sakit tu kita cari kaji lah. Apa kaji yang kita cari? Hati yang bisa menerima keadaan. Tiap-tiap nak kita tenang ni tak. Hati tenang, hati kuncinya. Jadi dalam artian tak perlu apa saudara Pak Haji kata. Paham dan simpan di hati. Faham. Para lu tuh paham. Itu kira-kira jawabannya. Cahaya tadi kan. Yang ketiga, am kaifa yatma'u ayyadkhula zalikal qalbu hadratallahi bi ayyushahidahu wa huwa lam yatatahhar an jinabati ghaflati. Atau mana mungkin berharap hati tadi masuk ke hadirat Allah dengan cara masuknya apa? Bi ayyushahidahu, dengan dipandangnya Allah. Pandangnya kepada Allah lain. Sakit Allah yang membuat, sehat Allah yang membuat, rezeki Allah yang membuat. Berarti kena masuk kita ke dalam Allah. Mana mungkin kita bisa masuk kamu dari tadi? Wa huwa lam yatatahhar. Sedangkan hati saja belum suci daripada kelalaiannya. Hati lu suci dari lalai. Sama dengan ibaratnya daripada lalai yang diserupakan dengan jenabat. Junub. Uang yang wajib mandi boleh masuk ke dalam masjid? Belum boleh ada. Bila boleh masuk ke dalam masjidnya? Langsung suci. Apa dia tu pulau sebenarnya kabarannya kepada Allah Taala. Hati kalau lu suci lah itu, walaupun dapat apa kaji itu, nen hati tak akan bisa masuk kepada hadirat Allah. Karena hati tadi itu alun suci sementara nek kita tompen ya kita tadi itu zat yang maha makanya itu kaji tidak meloloskan akan aku langit yang aku bikin kasih Allah, bumi yang aku bikin tak temuet tolonglah di situ doh. Aku tak muat di langit, aku tidak muat di bumi. Apa kau dah tolonglah tu? Walakin dan tetapi meloloskan akan aku hati hambaku yang beriman. Tapi hati orang beriman apa temuet je Tuhan. Di langit jadi bumi tolonglah tak? Tak temuet dah. Hadis kudusi. Di langit jadi bumi Tuhan Allah tak temuet dah. Sementara dalam hati Tuhan Allah bisa muat. Ini mana? Hati hambaku yang mukmin yang beriman. Yang apa itu yang kebanyakan yang apa kaji dia. Ini ceramah pandai itu kebanyakan kan ada. Kan itu cara kaji, cara pandai. Tapi apa gunuan memasukkan kaji itu kan? Kan ada tunggu kusuran kan. Jatuh lalu. Pandai ceramah itu kadang lagi terpeleset. Ya bisa terpeleset. Kita ada sampai hati apa itu aja. Tidak paham. Ayo ada itu. Ini panjang ceramah itu kan. Tapi terpelesetnya. Fakama yumna'ul junubu min dukhulihil masjidah kazalika yumna'u man istawalas alaihi ghaflah min dukhulil hadratir rabbih. Sebagaimana dihalangi, dicegah orang junub untuk masuk ke dalam masjid, begitu juga dicegah orang yang sedang dikuasai hatinya oleh kelalaian untuk masuk ke hadirat Allah. Hati kalau sedang dikuasai oleh kelalaian, hatiku tidak akan bisa masuk ke hadirat Allah. Sama dengan orang yang junub belum barosinya lagi dicegah untuk masuk ke dalam masjid. Seperti apa masuk ke hadirat Allah kau? Itu yang kita sebut gambaran tadi.
kok sakit dak takona sedek apa dia apa sakit tu doh. Takona apa ni? Terima kasih ya Allah, kau kia mau sakit berarti kau semua mau istirahat. Oh dihino orang. Terima kasih ya Allah, berarti kau memberi pelajaran kepada hamba bahwa dunia kau nak kena adoke, sungguh pun ada yang sayang kepada hamba, tapi tidak seluruhnya yang menyayangi hamba ya Allah. Engkau anggap pelajaran. Maksud tidak semua orang tu yang suka kepada hamba menunjukkan bahwa alam kau sebenarnya tidak bisa dipercik. Tanda tidak bisa dipercik. Ya Allah, dulunya sayang kaden, dulunya hormat kaden, kininya labanci kaden. Tanda bakpo tu ya Allah. Tanda bakpo tu tanda dunia kau tidak akan abadi, tidak akan kekal. Makanya sayang kini belum tentu sayang sampai petang. Nah, jadi kalau ada orang sayang, elok kawak, jangan sampai kita pandang tercurah lo elok kita. Nah, nilailah sayang orang tadi itu hanya sebatas. Kenapa? Sayang pagi, belum tentu keabadi sampai besok sore. Kita ada tujuan yang lain ya. Sayang. Apa ada yang lain tujuannya kan tahu. Kita tak tahu tujuannya lah. Nanti kau. Ab kaifa yarju ayyufhima dakaikal asrari. Mana mungkin berharap hati tadi bisa memahami rahasia yang halus. Kok kayak rahasia yang halus kok? Rahasia yang halus. Kaji kok. Yaitu ilmu yang halus yang datang kepada hati para arifin, orang-orang arif. Rahasia yang halus, ada rahasianya. Tak mungkin kaji yang datang ke hati orang arif itu kita taruh ke hati kita, doh. Wa huwa lam yatub min hafwatih. Sementara hati itu belum bertobat daripada kesalahannya. Kalau hati belum bertobat dari kesalahannya, ayo lokak bisa kita pahami dengan halus-halus. Kenapa para sufi tadi itu bisa memahami rahasia-rahasia hati manusia? Kenapa? Karena hatinya tadi lah tobat dari kesalahan. Makanya kalau disebut dosa. Kalau orang syariat dosa apa dia dua aja nya. Kenapa bagi kan dosa kodam kita tak? Dua aja dosa dengan ni. Dak dikui suruh. Dak ko contoh, dak di kojon suruh. Dak diontian larangan. Itu dosa dengan. Kalau nak tahu, dak hanya sekadar itu dah. Apa contoh? Jepun ni kata semua tadi. Jalan kaki. Pol langkah kira-kira langkah dari rumah kami. Ada kira-kira satu. Lah. Ada kira satu itulah satu. Kau dah tahu langkah dulu. Dalam langkah satu itu tak do taraso baso diperjalankan ini dalam satu langkah tu doh tuan. Berarti lah satu buah dosa. Jadi dia orang tasawuf dan dosa kau tak sekedar main kata berita no. Lupa kepada Allah tu lah dosa tu. Apa banyak dosa gitu. Ya kalau model itu lagi kan awak pegang subuh. Jadi awak melangkah. Kalau seandainya melangkahnya dalam melangkah kau mau nganu subuh, bila kau mau nganu langkah. Ada diperjalankan. Ya kan itu dia boleh. Diperjalankan gitunya. Di konan itu orang tua kasuau. Sementara tujuan awak boleh boleh. Allah kamu cakap tekabir Tuhan tak? Ya tekabir Tuhan itu kan Tuhan je boleh. Ya, tidak di saat. Kalau mana di alam tu boleh ya. Akan itu. Makanya itu kalau kita gambarkan kajian dan tahu kok, tak sekedar mengarojo larang Tuhan Allah aja dosa dia. Lupa kepada Allah tu lah dosa. Jadi oleh karena itu awak nak dosa sembahyang lai toru awaknya, anak puasa lai nak tinggal di awak doh. Tu contoh punya awak lai nak awak ambil doh. Punya awak je awak makannya. Berarti awak lai nak berdosa doh. Mungkin dari versi syariat iya model itu. Tapi dari versi tasawuf tak seperti itu dan nyolah. Apa tadi? Lupa kepada Allah.
lalai kepada Allah. Lalai dari mengingat Allah. Nah, lalai daripada mengingat Allah. Itu bahasa Indonesia di tolong ada. Ada contoh. Lalai daripada mengingat Allah. Nah, aku singgung. Nah, Ini diajarkan gitu ya, supaya ingat Allah tahu ya Pak. Di luar aja ya, soalnya rupanya lidah awak itu begitu kan. lidah. Ini tengkatnya. Kalau lidah untuk berzikir. Kalau hati untuk merasa. Merasa. Tapi misalkan ada apa-apa mencapai apa-apa, tetap Allah kan jadi lebih. Ayo, karena apa? Karena awak terbiasa zikir dengan lidah. Makanya itu mengontaklah ke hati. Ayo seperti itu. Nah, jadi apa solusinya? Salah satu langkah tu diongku tu kadang-kadang punya apa solusinya di mana kan di lotaan dan 98 lain. Kok ada pertanyaan pada tu kok tak ada bilang buat juga pertanyaan mau jawab lo sawang. Nah, ke satu langkah tadi. Nanti kono kan duanya mau dikamanokan dan 90 langkah lain. Tolong baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Lalu polo hati hamba kepada Engkau ya Allah, padahal Engkau yang memperjalankan hamba. Oleh karena itu minta ampun hamba kepada Engkau ya Allah, karena hamba lama lupa Engkau, sedangkan Engkau tidak pernah lupa kepada masa roti pun. Dan tidak pernah lupa apa yang buat dari Allah. Jadi solusinya itu. Yang 100 tadi. Ini 98 lah. Tak ada tanah 1. Jadi apa? Awak kan lawan ni pertama. Tentu awak ke suruh. Ya. Tahu awak. Awak kan ke suruh kan digerakkan Allah. Ya. Sudah itu awak tentu tak kau itu. Mungkin awak nganak Allah aja oleh mikir awak Allah. Ya. Itu aja. Ya. Jadi kalau dalam itu. Nah dalam itu dah mungkin dalam apa melangkah je lah. Dan dilangkahkan Allah ini ya. Ya. Mungkin itu. Nenek intinya kan niat pertama awak. Oh gitu. Kalau nyanyi apa itu, berarti nyanyi tasawuf tak apa. Ya. Ya tak. Dia kaji dah Pak. Dia kaji bak poloh ada. Kita tasawuf, kita kaji kat tasawuf. Dia kaji dah. Dalam artian akan tiba kaji kita situ mah. Lagi kempen. Lagi tiba tapi dia jawab lagi ni dulu. Awak encak ni, yang soalnya tiba lo sini. Ya. Dalam artian kehidupan kita kok dalam sehari tadi sama dengan galeh. Kita dalam sehari itu kan 2 jam. Kita letak lo dalam sehari itu kita letak lo galeh 2 boleh lah. Kalau kita lihat per jam dulu. Nen jam 6 pertama lepol. Taklah dulu jam 6 sampai jam 7. Lah besi aja galeh nen situ tu indah. Masih aja. Dari jam 7 sampai jam 8 kau tak ada mengenal tu dah. Bapa kalian nomor 2 kau. Kosong. Kalian yang ketiga ada tulo, kalian yang keempat ada tulo. Kalian kelima lah besi lo balik. Berarti kalau kita totalkan gale banyaknya nanti cuma 2, 10 kosong. Bagaimana untuk menutupi kesalahan kita dan 10 itu yang maksud tadi. Dalam artian seperti itu betul. Dalam artian bermakrifat kita kini merasakan keterlibatan Allah dan tujuan itu tak dapat dengan tujuan 10 ekor. Tak dapat dengan 10 ekor. Nenjam gini tu gini loh, nenjam ekor untuk ekor loh. Kalau mulai gini, Ya. sebuah taruhlah, sebuah kamu negara lah, tak lah, ada isi kali walaupun tak penuh lah. Ya. Hasil itu, mereka kan luhu, kan istighfar awak yang ketika luhu juga apa nak dia memenuhi galengan lagi tu. 6 kali memang tak penuh lah. Tapi kesalahan awak tadi lah ditutup. Jadi istighfar kau nu apa? Manjopui dan tinggal kau istighfar kau atau menutup kesalahan. Itu bedanya. Kalau namanya pun tinggal, apa dah namanya? Itu beda. Jadi bisa tak dikodah makrifat kau? Tidak. Sembahyang bisa dikodah. Luhu tinggal tadi, bisa dikodah kini, bisa. Tapi kalau nama makrifat apa? Dia omong kita kau.
Kita koda maripai kita nen kini ko untuk tadi. Nen kini bila? Itu makanya nen maripai tak bisa di koda, cuma bisa di apa tadi? Dilompok kesalahan tadi itu. Dengan cara apa tu? Dengan cara istighfar. Meskipun tak baik sini 98 langkah tadi ni setidaknya tak dosa ni dah. Itu sih. Tunggu. Tapi dibaca apa ya nak kalau Quran Ya. dibaca ilahiyan kami sini. Wadidaka. Ya Allah. Engkau tujuan aku. Kerana engkau yang baca, yang cari. Itu berarti pengakuan itu. Pengakuan awak sebenarnya. Kalau itu tu. Maksud tujuan awak itu adalah mencari itu. Kalau istighfar kan ampunan. Ampunan. Melompok kesalahan. Ya okey lah kali apa tadi tu boleh. 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 Kalau kata fokus kekil awak ada manusia oleh tu. Atau. Mungkin kali tadi. Tak ada di pondok mungkin 3 perompek lagi di tetangga. Di situlah. Boleh masuk. Mungkin. Kau seperti kau. Nah kita tetap berada di koridor manusia, cuma kajian tasawuf, ya tak? Itu kajian tasawuf kah? Kajian tasawuf tidak akan bisa menemukan jawaban kalau logika. Cuma bisa ditemukan dengan hati. Ya kan inti kan paham. Inti paham. Inti paham dan masuk ke hati. Raso. Cubalah kalau kita kembali selalu kepada Allah, kamu yakin kita akan merasa nyaman rasanya. Nyaman rasanya. Cubalah kalau tidak. Cuma hati itu nunggu masuk ke hati. Alasannya ada. Kenapa tidak mau itu alasan tadi? Bagaimana hati bisa masuk ke hati? Hati kita masih kotor. Kotornya tadi pertama apa tadi? Alam masih menempel. Yang kedua apa tadi? Hati masih takobek. Yang ketiga apa tadi? Hati belum suci. Yang keempat apa tadi? Hati belum menghapus kesalahannya. Belum dihapus kesalahan hati tadi. Berarti awak ganggu akal yang banyak ya. Tu jawaban. Kalau akal kau adalah mencari sebuah keyakinan. Kalau mencari jawaban, tidak ada akal. Soalnya di Majemuk Sari kan ada buah. Ada di Suwo Nah, semua hari Sabtu mungkin la ilaha illallah. Ya. Sunat itu kan itu untuk menjaga itu. Oke. Bagus. Itu satu di Majemuk Sarif terjemahannya. Kita akui lo tuh. Kita akui karena bagaimanapun uang mengarang Majemuk Sarif itu lah tinggi kecil pada kita. Diakui 1% kita akui. Akan tetapi supaya nak jambon untuk jaga kita tu, adapun ada kaji yang menyuruh dibuat ke pandahnya, dibuat ke pedahnya. Kira-kira sebelum kita buat pedah yang kita pandang dulu atau perbuatan tu dulu. Pedah tadi apa sebagai apa? Motivasi untuk kita buat. Intinya apa? Kalau ada dalam kitab-kitab lain seperti Majemuk Sarif, seperti kita hikmah-hikmah yang lain, kenapa dibuat itu adalah mau disebut bukan merendahkan, mau disebut menyuruh uang yang tak buat supaya itu. Kalau hati kita lah manusia, kita tak akan memandang sekian pahala oleh jadi berarti sama juga anak sekolah. Anak sekolah kenapa kita pancian nyoba lanjut 10.000 sahi? Karena nyom sekolah malek. Nah itu. Kalau nyola rajin nyola ke mana tiawak itu. Mau balanjonya, mau idaknya, yang penting tugas dan sekolah. Itu lah kira. Dia sebenarnya kan untuk merajinkan. Untuk merajinkan. Oh, 1.000 di Suwo, 2.000 di Suwo. Kau bedanya. Kau bedanya. Berarti kan kok jando kali tadi lah isi kali tu. Betul. Latar jamin kali Lah isi kali tadi dengan amalan dalam bentuk ibadah. Hanya ada dua kok. Ada namanya ibadah. Ada namanya ubudi. Apa beda kira-kira ya? Kalau ibadah, badan dia makaraja.
Kalau ubudiyah hati ya itu bedanya. Jadi secara badan iya nak beramal kita. Tapi secara ubudiyah belum tentu kita beramal. Makanya itu kita colik si A si B salat lah beribadahnya nak. Alah, tapi lah berubudiyahnya Tak tahu buat. Allah tahu mulai dah. Jadi yang dinilai oleh Allah tadi itu bukanlah ibadah, tetapi adalah ubudiyah. Makanya mak ada sebut nama onta lebat tarimo ibadah kita kau dah tolong lantai tak gini. Kenapa demikian? Karena ketergantungan ibadah tadi adalah kepada ubudiyah. Di antaranya ubudiyah itu apa? Ikhlas. Alai ridho. Apa lagi? Tawakal. Wa ridhaka matlubi, dan keredaanmu yang ku cari ya Allah, itu ridho. Apa lagi? Tawadhu. Makanya itu kita sampai sebar sisa ahli apanya tuh? Ahli ibadah. Karena ubudiyah ada dono lope jai kamati. Berarti budaya aku kerja ikhlas yang dia. Hah? Kerja ikhlas. Ikhlas di antaranya. Benar. Ikhlas. Dikerajakan betul-betul karena Allah. Ibadah hati sih ya. Kalau ibadah badan itu masuk maisa. Ibadah badan pak. Praktek. Praktek. Dari kata lawak. Ayo seperti apa awak soal kata Allah, rita awak, sakit awak rita. Kok. Jadi kok tujuannya kaji tasawuf adalah sasarannya adalah ubudiyah. Atau makanya kaji kita minggu lalu tafakkaru saati, tafakkur sesaat Nabi anjak daripada ibadah selama 70. Sembahyangnya dah lolo ada ya. Lolo kita harus sembahyang selama 70 tahun. Tafakkur kita dengan memandang kepada ubudiyah tadi sajam. Lebih tinggi nilainya sejam kau daripada 70 tahun. Kok 70 tahun dah lolo gitu loh kah? Sudah sembahyang lang dia. Itu tunggu ada. Atau makanya mungkin catatan kau aku makanya balik kaji lihat lah catatan kau dua. Ada yang malaikat, ada yang langsung Allah yang mencatat. Amanah ini catat dari malaikat. Dan nampak. Itunya ibadah. Kalau ubudiyah enggak, Tuhan Allah langsung. Makanya tidak tertutup kemungkinan ahli ibadah banyak kita buat bisa jadi coret hasil. Soalnya Allah. Kecuali Allah yang bagi tahu malaikat. Tibunya saya. Kecuali Allah bagi tahu malaikat. Kecuali Allah kalau dulu mereka. Nah, kita tutup dulu dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.